Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar Febianto di Jawa Tengah ya. Dimana dia bertanya, "Dok, saya sudah operasi fistel, lukanya sudah sembuh tetapi masih keluar nanah." Ya, sebelum saya menjawab, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran ya. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya. Kembali kepada Akbar Febianto yang bertanya, "Dok, saya sudah operasi fistel ya. Lukanya sudah sembuh tetapi masih keluar nanah ya. Ini bagaimana ya? Ini tandanya kambuh lagi ya. Operasi fistel itu gampang-gampang susah ya. Kita kembali kepada fistel. Fistel itu apa sih ya? Fistel adalah suatu lorong atau saluran yang menghubungkan dua ruangan ya. Dalam hal ini adalah ruangan di dalam anus dan ruangan luar ini ya. Jebol di tepi kulit anus kita ya. Penyebabnya ada bermacam-macam ya. Yang paling banyak adalah karena infeksi kriptoglanduler ya. Kita tahu bahwa di dalam anus kita itu ada kulit yang masuk ke dalam anus kemudian berlanjut ke selaput lendir. Nah, batas antara kulit dan selaput lendir itu namanya garis seperti gigi. Namanya linea dentata atau linea pectinea. Sama dengan ini, bibir, kulit bibir, kemudian selaput lendir yang merah ini ya. Nah, batasnya ini dia ada cekungan-cekungan begitu, namanya kripte. Dimana di dalam kripte itu atau cekungan itu ada kelenjar ya. Kelenjar yang panjangnya sampai di antara otot klep dalam dan otot klep luar. Jadi katakanlah kalau ini otot klep dalam, terus yang ininya adalah otot klep luar ya. Nah, dia di antara itu. Jelas ya? Di antara otot klep dalam dan otot klep luar ujungnya. Kalau dia infeksi, terjadi bisul, kemudian bisul tarik jalan keluar sampai ke kulit anus kita, maka tipe di antara fistel di antara dua otot klep ini, klep dalam dan klep luar ini, nah yang paling banyak ya, namanya kriptoglandular infection. Dan fistel tipe inilah yang paling banyak ya. Ada beberapa tipe ya. Kemudian penyebab yang lain adalah radang usus besar atau yang kita sebut Crohn disease ya. Itu penyakit Crohn atau penyakit radang usus besar ya, Crohn disease ya. Yang ketiga, infeksi TBC di daerah anus kita. TBC itu bisa di mana saja ya, tidak hanya di paru-paru, bisa di otak, di tulang, di kulit, di kelenjar ya, di ginjal, di saluran pencernaan, nah termasuk di anus kita ya. Yang keempat, teman-teman yang menderita imunokompromis atau immunodefisiency syndrome, yaitu kalau kena HIV atau AIDS ya bisa mengalami fistel ya karena imunokompromis. Yang kelima, karena kanker di daerah anorektal kita, di saluran pencernaan kita ada kanker yang kemudian terjadi fisteling atau terjadi fistel. Tetapi yang paling banyak itu adalah kriptoglanduler tadi ya. Nah, kalau kita sudah operasi fistel dan muncul lagi, ingat harus dilakukan mapping dengan MRI dengan kontras ya. Jadi pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI di fistel kita ya, untuk mengetahui dari mana asalnya fistel, salurannya dari mana ke mana, apakah ada cabang-cabang salurannya, apa ada saluran sekunder yang kemana, apakah hubungannya fistel ini dengan otot klep dalam dan otot klep luar ya, terus jenisnya jenis yang mana ya, intersphincteric fistel, extrasphincteric, supralevator ya. Dari situ juga kita bisa melihat diameter dari fistelnya, kira-kira apakah ada perluasan bisul yang ada di daerah dekat anus kita dan di daerah mana. Dari mapping MRI ini kita baru tahu, oh ini fistel yang jenis simple atau kompleks ya. Kemudian baru ditentukan tindakannya yang terbaik apa. Sehingga kita tidak blind, maksudnya tidak
buta dengan situasi fistelnya, kemudian kita melakukan operasi dan akhirnya kambuh lagi. Walaupun sudah kita mapping pun juga kadang-kadang kambuh ya. Tapi kalau fistelnya simple ya metode apa saja bisa menyembuhkan. Tetapi kalau fistelnya kompleks tadi, termasuk pada wanita yang lokasinya di depan dekat kemaluan, kalau terjadi fistel ini sudah termasuk fistel yang kompleks ya. Oleh sebab itu jangan ke dokter bedah dulu, karena nanti ya disuruh operasi lagi ya. Tanpa MRI ya pasti bisa gagal lagi ya. Oleh sebab itu Akbar Febianto di Jawa Tengah, saya menyarankan untuk MRI fistel dengan kontras untuk melihat keadaan di dalamnya ya. Kemudian baru diskusi dengan dokter yang berkompeten, tindakannya apa yang terbaik supaya tindakannya bisa menyembuhkan ya. Operasi fistel itu gampang-gampang susah. Mengapa? Karena banyak angka kekambuhannya. Mengapa banyak angka kekambuhannya? Karena kita belum mapping secara sebelum operasi. Pengetahuan kita tentang fistelnya belum lengkap. Kalau belum MRI ya, ada sih ya USG yang endorektal USG ya, yang dimasukkan ke dalam anus alat USG-nya, tetapi itu juga kurang akurat ya. Akurasi paling tinggi adalah MRI fistel ya. Itu yang menjadi gold standar ya, standar emas untuk kita mengetahui fistel di dekat anus kita. Kira-kira itu Akbar Febianto yang saya bisa jelaskan. Bagi teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran ya. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi ya.